Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan, maupun juga kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Hari ini kita akan melihat sisi lain kehidupan seorang hamba Tuhan. Ini bukannya the dark side ya, atau the bright side of hamba Tuhan. Nanti kalian yang tentukan sendiri ini dark side atau bright side, oke? Tapi kita akan bicara mengenai hobi seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hamba Tuhan memerlukan hobi? Apa sih sebetulnya hobi daripada seorang hamba Tuhan? Perlu nggak seorang hamba Tuhan perlu hobi? Bukankah pelayanan itu adalah hobinya dari hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan perlu punya hobi lain? Dan bagaimana memandu hamba Tuhan terutama yang belum punya hobi? Dan terutama pertanyaan yang berikutnya ialah bagaimana gereja atau jemaat Tuhan bisa mendukung hobi-hobi hamba Tuhan ini. Nah, ini semua akan dijawab nih pada edisi Ngopas yang ke-43 ini dengan judul Hamba Tuhan Punya Hobi Nggak Sih? Ya, kita kehadiran beberapa narasumber, ini lengkap banget nih, satu RT narasumbernya. Yang pertama ialah Pendeta Jimmy Lucas dari Surabaya. Tolong wave tangannya, Pendeta Jimmy Lucas dari Surabaya. Terus kemudian yang kedua adalah Pastor Yosafat Prawiro dari Sydney. Tolong wave tangannya. Ya, shalom. Dan yang ketiga adalah Evangelis Junius Hardi dari UPH Jakarta. Ya, wave tangannya silakan juga. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai, pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan para narasumber nih. Jadi bisa nggak tolong secara singkat aja sebutkan kira-kira latar belakang pelayanan apa dan apa yang sedang dikerjakan saat ini, dan kemudian juga satu sukacita apa di dalam pelayanannya. Mungkin dua hal itu ya. Jadi pelayanannya apa dan sukacita di dalam pelayanannya apa. Mungkin dari Pendeta Jimmy Lucas dulu dari Surabaya. Silakan. Shalom para pemirsa sekalian. Bersyukur ya karena hari ini kita bisa kembali bertemu. Saya sebutnya kembali karena ini kemunculan saya kedua di Ngopas ya. Terima kasih Pak Kian yang sudah mengundang untuk bersama-sama kita diskusi, dialog, saling berbagi satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat saya adalah Jimmy Lucas. Saya adalah gembala jemaat Reform Exodus Community Kutisari. Kutisari adalah nama lokasi di Surabaya. Jadi saya adalah gembala jemaat untuk REC ya, Reform Exodus Community Kutisari, Surabaya. Nah, saya bingung kalau ditanya apa sih sukacita pelayanan yang saya rasakan gitu ya. Karena bagi saya di REC ini saya hampir tidak menemukan duka citanya sih. Gitu. Jadi kebanyakan sukacitanya gitu ya. Iya, jadi saya juga bingung. Ini sukacita apa duka cita? Karena ada tantangan ya, tapi tetap kita tangani bersama-sama sebagai tim. Ada tantangan kita tangani sebagai keluarga, dan kita lihat Tuhan, kami melihat Tuhan memimpin sih langkah demi langkah. Jadi duka citanya di mana? Saya bingung, sukacita terus saya ini. Sukacita terus ya. Iya, sukacita. Oke. Thank you. Puji Tuhan kalau bisa sukacita semuanya. Oke, Pastor Yosafat Prawiro dari Sydney, silakan. Ya, shalom. Shalom. Thank you buat Pastor Kian dan teman-teman semua. Senang saya bisa kenalan dengan saudara semua. Nama saya Yosafat Hartono Prawiro. Saya asal Jawa Tengah, lahir di kota kecil di Pemalang. Tapi sudah kira-kira 24 tahun saya melayani di Australia. Kalau di kota Sydney sudah 19 tahun, Pak. Ya, saya mengembalakan jemaat Hope and Harvest yang ada di kota Auburn. Dan sukacita saya diundang Pastor Kian nih Ngopas. Ini paling bisa aja, ini kepepet kelihatannya nih dia nih. Puji Tuhan. Senang saya ya. Puji Tuhan, makasih. Oke, Evangelis Junius Hardi dari UPH Jakarta, silakan.
Baik, shalom semua pemirsa. Ini juga Shalom. kali kedua saya ada di Ngopas dan juga Ya. senang berjumpa dengan Pendeta Yosafat Wawiro, Pendeta Jimmy Lukas. Kalau sama Pendeta Kian, teman main dulu ya. Jadi Main saya gundu. Yunus Hardi, dosen di Universitas Pelita Harapan, juga membalakan beberapa mahasiswa, mau di asrama maupun juga persekutuan mahasiswa. Jadi memang panggilan saya adalah di dunia pendidikan, jangkau mahasiswa, sekaligus juga melayani sebagai Ketua Badan Pengurus Perkantas Banten. Nah, itulah Yep. aktivitas. Lalu sukacitanya apa? Karena Sukacita. ketemu dengan mahasiswa ataupun jiwa-jiwa yang dilayani selalu baru. Bukan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap tahun ajaran baru, karena terus berganti. Jadi ada orang-orang yang dilayani terus dan betul-betul kita bisa tumbuh bersama begitu. Jadi kalau udah capek sama generasi yang lama, ada yang baru terus masuk ya, Iya, gitu ya. jadi ada periode ini anak nakal, susah banget. Ntar lu lulus juga udah selesai. Dioper ke gereja ya. Ya gitulah. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai hobi nih. Hobi. Hamba Tuhan, apa sih hobinya? Oke, saya pengen tanya nih masing-masing nih kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Hobi kalian apa sih? Coba mungkin dari Pendeta Jimmy Lukas dulu dari Surabaya. Hobinya apa, bro? Saya hobinya, saya sebenarnya hobinya banyak sih. Pilih satu Hobi-hobi aja. pertama hobi ngopi, terus udah gitu yang kedua saya hobi motoran. Saya hobi motoran. Jadi punya motor apa? Punya motor apa? saya punya motor custom, motor Bison 2011 yang saya custom jadi kayak cafe racer gitu. Itu motor harian saya sih. Tapi I really enjoy it so much begitu pakai motor itu. Terus hobi saya melukis. Saya senang melukis, walaupun nggak profesional, tapi saya senang melukis begitu. Cuma yang mungkin akan jadi bahan perbincangan antara kita nih adalah hobi saya yang ini kayaknya unik begitu kalau menurut Pak Kian. Saya senang latihan bela diri. Gitu. Dari umur 8 tahun saya udah latihan bela diri. Apa nih bela dirinya apa? Boleh share sedikit? Saya waktu kecil itu belajar sedikit pencak silat dari guru SD saya. Lalu kemudian ketika saya sekitar usia 9 tahunan begitu saya belajar kungfu keluarga kami, jurus monyet gitu ya. Lalu setelah itu ketika SMP saya belajar karate sampai Shodan. Lalu kemudian saya ketemu sama seorang guru kungfu dari Bangka, kebetulan Shodan saya dapat dari pendeta yang menginjili saya. Jadi saya diinjili melalui karate. Saya diinjili melalui karate, beliau karate keadaan 4, dan dari beliaulah saya mendapatkan Shodan saya. Saya uchides. Uchides artinya saya murid di balik pintu. Ya, itu istilah terhormat. Uchides itu istilah terhormat untuk kalangan bela diri. Artinya sementara orang lain belajar di lapangan, saya dapat privilege belajar di balik pintu. Artinya belajar di dalam kamarnya gembala, di dalam kamarnya. Privat jadinya nih ya. Hanya murid yang dipilih untuk meneruskan aliran. Wah, luar biasa. Pak Jimmy, saya mau nanya nih, jangan-jangan Pak Jimmy pada saat dikalahkan, lu mau tobat nggak? Gitu ya. Kalau lu kalah, lu tobat. Iya. Banyak sih yang saya dapat sih. Saya juga uncides buat In Yang Cerang Cuan dari Pendeta Elian Semulyadi. Saya juga latihan kungfu Lung Xing Chuan. Kungfu. Cuma Lung Xing Chuan dibawa dari Chungpo ke Kalimantan, ke Tebas. Dipopulerkan oleh seorang tua-tua di sana namanya Bongpo. Bongpo punya murid Chu Fohin sama Atung. Chu Fohin punya murid namanya Kasang. Atung punya murid namanya Along. Saya muridnya Kasang dan muridnya Along. Nah, kalau latihan bela diri ini penting. Jadi kalau olahraga bela diri Jepang itu biasanya legitimasinya by letter. Jadi ada surat dari guru menunjukkan kamu adalah my legitimate students. Tapi bela diri Tiongkok enggak. Jadi pengetahuannya apakah Anda legitim atau tidak, itu legit atau tidak, itu datangnya dari tracing. Siapa sih atasnya kamu tuh siapa? Dari situ nanti di tracing lagi gitu. Itu sih. Jadi siapa yang ngajarin kamu gitu ya? Ya. Saya certified untuk ngajar self defense, saya juga certified untuk ngajar Muay Thai.
Oh, Gitu. luar biasa. Tadi Pak Ngeri. Yosafat mau komentar apa, Pak? Silakan, Pak. Saya tertarik mau belajar private ini. Boleh Coba nggak dibalik diangkat jadi aja murid? OPA. Di balik Belajarnya via pintu juga online sekarang kayaknya nih ya. ya. Kalau Baiklah, berkenan, Pak Yosafat. diangkat Sekarang jadi murid. Ya, Pak Yosafat, sekarang giliran Anda nih sharing kepada kita nih. Hobinya apa? wah, kalau dengerin Pastor Jimmy Lucas hobinya bela diri, saya jadi minder nih. Saya hobinya yang ringan-ringan aja, Pak. Ya, kebetulan di belakang rumah itu ada lake ya. Namanya Lake Paramata. Hmm. Jadi saya tiap hari itu suka bushwalking. Saya Waduh. jalan ya mengelilingi lake. Itu memang ada treknya, Pak. Ada yang short, ada yang medium, ada yang long. Hmm. Jadi saya suka yang ambil di tengah, yang medium track. Jadi kira-kira 1,5 jam, 2 jam jalan. Kalau nggak pagi ya Wow. sore. Berapa kilo tuh, Pak? Kira-kira 6 sampai 8 kilo lah. Ya, Wah, luar biasa. 6 ya sampai 8 kilo lumayan ya. bisa dapat Hmm. 10.000 step. Ya, Wah, sekali jalan 10.000 step ya. ya, karena target saya paling nggak ya tiap hari 10.000 step lah. Ya, ya, Ya ya, awalnya terpaksa, Hmm. tapi karena saya ini kena penyakit diabetes, jadi saya mau nggak mau harus olahraga dan ketika saya jalan, saya lama-lama jadi enjoy dan jadi hobi. Bahkan kalau nggak jalan sekarang gatel ya, tapi saya menikmati banget jalan di lake, ngobrol, dengerin musik dan menikmati ciptaan Tuhan. Dan Wah, terutama luar biasa. gratis hobinya. Nggak usah bayar ya. Yang ini Iya, kalau nggak usah ada belajar yang karate kan mesti bayar, paling nggak kan bayar bajunya, bannya, bayar gurunya gitu. Nah, ini hati-hati nih, sekarang lagi banyak hujan di Sydney nih, jangan sampai kebanjiran ini Lake Paramata. Iya ini Pak, 2 minggu ini belum jalan nih makanya gatel nih. Oke, makasih. Sekarang ke Evangelist Junius nih, mau tahu nih hobinya apa, bro? Hobinya sejak saya SMP itu adalah hiking atau mendaki gunung lah lebih tepatnya. Wih, Jadi yeah. memang itu sukaannya, itu pun karena dulu di gereja ya Pak, pemuda terutama ngajak waktu itu pertama kali pergi ke Gunung Gede di Kota Bogor, ya Gunung Gede itu. Jadi waktu itu saya masih SMP kelas 1 ya, sejak itulah kecanduan. Kecanduan, kayak orang mau kecanduan apa, ini naik gunung jadinya. Jadi itulah yang saya nikmati. Kemarin juga liburan baru saja saya bersama beberapa mahasiswa pergi ke daerah Kawaratu, Gunung Salak juga. Iya, Itu seru tuh istilahnya kayaknya hiking. di IG-nya tuh. Hiking kan. Tapi ada istilah memang trekking. Trekking itu kan berarti menyusuri jalur yang belum pernah dilewati. Kalau hiking kan memang sudah ada jalurnya. Kalau trekking, paling trekking cuma beberapa kali sih ya, karena itu juga pelatihan di bidang SAR ya, Search and Rescue waktu SMA, dan juga kemarin bersama mahasiswa juga kita lihat ada air terjun, kita cari jalur kita gitu trekking. Butuh teman si partner untuk bisa trekking dengan baik. Iya, kalau sendirian mah kesianan itu, kesepian itu banget itu. Mengorbankan diri itu pasti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah hamba Tuhan perlu punya hobi atau enggak nih? Kelihatannya banyak mungkin hamba Tuhan yang nggak punya hobi nih kelihatannya nih. Cuma dari bapak-bapak ini karena masing-masing punya hobi, menurut kalian berarti hamba Tuhan perlu hobi ya? Betul nggak sih? Mungkin kita ke Pastor Jimmy dulu nih, ke Pak Jimmy dulu. Kira-kira apa nih pendapatnya? Hamba Tuhan perlu hobi nggak? Mungkin pertanyaannya kalau buat saya sih begini. Kalau apakah hamba Tuhan perlu hobi? Ada konotasi bahwa hamba Tuhan harus cari hobi tertentu. Begitu. Kalau saya mendapatinya sedikit berbeda ya Pak Kian ya. Saya mendapatinya berbeda, Pak Yosafat, Pak Yunius, Pak Yunius. Saya mendapatinya begini. Saya tidak cari hobi yang cari saya. Itu artinya begini. Itu sesuatu yang suddenly come to my life, begitu loh. Bukan sesuatu yang saya memang mau begitu. Gitu. Jadi saya tidak cari, dia datang. Saya melakukan sesuatu yang suddenly I just fell in love with it, gitu loh. Saya coba merasa begitu.
Nah, cuma memang dari apa yang saya lakukan, saya mendapatkan banyak manfaat, gitu. Baik itu untuk diri saya pribadi maupun untuk pelayanan. Jadi, kalau ditanya apakah hamba Tuhan perlu punya hobi, saya tidak mengatakan perlu atau tidak perlu. Cuma based on my personal experience, saya merasa saya mendapatkan banyak manfaat sih sebetulnya dari hobi saya. Boleh share nggak salah satu manfaatnya apa nih? Ya, hobi bela diri itu memang datang ke saya karena faktor keturunan dan faktor konteks kehidupan pada waktu kecil. Jadi dari memang keluarga senang bela diri, papa saya senang bela diri. Lalu kemudian yang kedua, saya dibesarkan di tengah lingkungan yang bullying gitu. Jadi saya ini maybe the only Chinese family in the area, so we were so different begitu. And karena saya ini I was very small, ya, so I was a perfect victim actually gitu loh. Nah jadi sekarang tidak ada orang yang for me, I think I have plan for myself. Nah kebetulan memang keluarga mengajari, jadi saya kemudian berlatih. Tapi kesananya setelah bertambah usia kan kita juga semakin dewasa, kita mengerti ya mana necessary conflict, mana unnecessary conflict gitu. Hal pertama yang saya belajar dari bela diri adalah you need to learn violence in order to avoid violence. Gitu. Knowing violence not necessarily doing violence. It's very different things. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain karena ada konflik di tengah jalan atau tidak pernah. Dengan menggunakan bela dirinya gitu ya, nggak pernah ya. Bahkan saya pernah dipukul orang, tapi karena kemurahan Roh Kudus saya tidak pernah melakukan pembalasan. Sementara orang yang mengenal saya tahu bahwa orang yang memukul saya itu adalah sasaran empuk saya sih sebetulnya. Tapi orang yang mengenal saya tahu saya. Karena I earned my reputation back then when I was very young. Betul. Karena terus terang maksudnya olahraga bela diri ini adalah sesuatu yang mungkin jarang ya dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan ya. Karena maksudnya hamba Tuhan itu nggak pernah diasosiasikan dengan sesuatu yang rough, yang keras begitu loh. Oke? Hamba Tuhan itu selalu diasosiasikan dengan ciptaan Tuhan seperti Pak Yosafat punya hobi begitu ya, atau Junius punya hobi. Tapi jarang sekali yang diasosiasikan dengan ini gitu. Tetapi tadi poinnya sangat luar biasa sih. Hamba Tuhan yang melakukan kekerasan, baik di dalam pengambilan keputusan maupun di dalam caranya berinteraksi dengan rekan kerja, atau cara dia memperlakukan keluarganya, yang menurut saya amazed karena even saya yang belajar bela diri nggak akan lakukan kekerasan semacam itu begitu. Jadi orang yang belajar bela diri belum tentu melakukan kekerasan. Orang yang tidak belajar bela diri tidak berarti dia tidak akan pernah melakukan kekerasan. It's not about what you learn, it is about your character actually. Gitu. Cuma memang kebetulan waktu saya belajar bela diri, saya belajar penguasaan diri. Saya belajar fast decision making, gitu loh. Jadi kecenderungan ini maksudnya ketika saya berhadapan dengan sesuatu yang menurut saya berbahaya, orang biasa mungkin akan cenderung panik. Saya enggak, gitu loh. Saya enggak. Semakin intens keadaannya, justru saya bisa semakin calm. Nah ini belajar menguasai diri, belajar untuk melihat situasi dengan baik, belajar mengambil keputusan yang cepat di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Itu keuntungan-keuntungan belajar bela diri buat saya. Baik. Makasih banyak, deh. Ini suatu insight yang luar biasa sih menurut saya. Karena sekali lagi asosiasinya gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa asosiasi yang keras berarti harus menggunakan asosiasi itu atau kekerasan itu di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang mungkin kita harus catat baik-baik gitu loh. Dan luar biasanya adalah seperti yang tadi Pak Jimmy bilang bahwa jangan cari hobi, tetapi biarlah kiranya hobi yang mencari kita. Jadi sesuatu yang natural yang ada di sekeliling kita, itulah sebetulnya yang harusnya membuat kita mungkin punya hobi, begitu ya. Baik, thank you banget. Sekarang ke Pastor Yosafat nih. Kira-kira hamba Tuhan itu perlu punya hobi nggak?
Dan kalau misalnya memangnya nggak punya hobi, apakah perlu mencari hobi? Begitu? Silakan, Pak. Saya lihat hamba Tuhan ini kan banyak yang sibuk ya Pak ya. Nah, dari hamba Tuhan sibuk, saya lihat juga banyak hamba Tuhan yang stres. Nah, memang kalau saya perhatikan, kita perlu Pak untuk bisa mengelola waktu ya, aktivitas dengan hobi yang sebenarnya simple, ringan, dan juga bisa menjadi waktu untuk kita recharge ya. Jadi buat saya mendorong sekali semua hamba Tuhan punya hobi. Nah, memang yang saya nikmati dengan saya jalan di lake, lalu bushwalking gitu ya Pak. Saya menemukan sebenarnya juga ada dua macam activity. Yang pertama itu adalah stress relief activity, ya, stress relief. Orang kan butuh relief ya dari stres. Lalu yang kedua saya menemukan juga ada yang namanya growth enhancement activities. Jadi activity-activity yang merangsang pertumbuhan, gitu ya, growth enhancement. Nah, saya lihat ketika saya jalan di lake ini bukan hanya stress relief activity aja, tapi juga mendorong juga pertumbuhan rohani saya. Jadi saya menemukan ini dua kombinasi yang baik. Yang pertama ketika saya jalan, saya stress relief Pak. Ya kan, pikiran-pikiran saya yang tertekan, yang banyak pikiran, ya kan, mikirin jemaat, ya kan, mikirin COVID, ya kan? mikirin majelis, gitu kan. Mikirin majelis yang konflik. Jadi ya kan, ketika saya jalan, saya relief stres, ya kan. Hormon-hormon kan diproduksi, ya kan. Lalu juga saya keringetan, ya kan. Saya stress relief di situ. Tapi juga yang kedua saya menemukan ada growth enhancement dalam aktivitas saya berjalan itu dan menikmati ciptaan Tuhan. Saya bisa menyembah Tuhan, saya merenung, saya mendengarkan Tuhan berbisik, ya kan. Saya mencatat, bikin jurnal, lalu saya diingetin ayat, lihat burung, ya kan, lihat bunga bakung, lihat ada anak kecil lari, ada orang pacaran, ya kan, ada orang tua, ada orang cacat datang ke taman itu. Saya bisa ngalamin Tuhan bicara real banget gitu. Dan saya pulang dari itu seger, aktivitas saya kuat, segar gitu ya, ada stress relief, juga ada growth enhancement itu tadi. Jadi ketika saya nemuin itu saya bilang, wah ini luar biasa. Jiwa saya disegarkan, tubuh saya disegarkan, kerohanian saya disegarkan, semakin mendekat kepada Tuhan, ciptaannya, ya kan. Semakin jiwa saya tenang, saya bisa rest, saya juga bisa damai, sukacita, tubuh saya juga bisa seger, saya mencapai goal saya 10.000 step, dan gratis, ya kan. Ini sisi ekonomisnya penting banget. Nah, dan tampaknya istri saya menikmati saya, Pak. Ya kan, gitu. Kamu lebih muda, kamu lebih segar, ya kan. Dan kadang-kadang saya ajak istri saya, ayo jalan bareng ngobrol. Dan saya pakai momen itu juga bisa ngajak pekerja-pekerja, Pak. Kita pemuridan sambil jalan. Kadang-kadang kita brainstorming pelayanan sambil jalan. Asik. Ini dua hal ini, stress relief activity, ketemu sama growth enhancement activity. Jadi jadilah hobi saya itu. Iya, apalagi habis jalan itu minum kopi lagi. Wah, itu udah paling asik tuh ya. Nah, itu. Next time saya mesti panggil Pak Kian ini jalan bareng buat jalan. Sip. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang nggak punya hobi, menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau saya melihat memang karena itu ya, faktor mungkin sibuk ya, atau mungkin ya itu ya, ada banyak hal yang kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang terlalu menyita banyak waktu. Tapi kalau saya percaya kita butuh keseimbangan ya, dan kita butuh create buffer atau create margin supaya kita nggak running on empty. Jadi selalu ada waktu untuk kita isi, recharge, kerohanian, jiwa, juga buat kesehatan tubuh lah, penting. Ya. Penting sekali ya. Saya menemukan juga ngobrol dengan para pastor seperti ini, ngopi dengan teman-teman hamba Tuhan. Saya juga suka ya menjadi satu hobi yang baru. Ya apalagi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesepian, perlu Pak hobi-hobi yang perlu kita create dengan intentional ya. Karena tanpa intentional
seringkali kegiatan kita melibas kita dan akhirnya baru kita sadar udah terlambat kadang. Ya, baik, makasih. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita harus catat betul-betul. Kalau misalnya ini adalah kita harus mencari hobi yang memberikan benefit kepada kita sebanyak mungkin lah, maksudnya ya. Jadi baik itu buat kesehatan secara fisik maupun juga kesehatan kerohanian. Dan juga bagaimana dukungan daripada orang-orang di sekitar, society yang ada di sekitar kita, apakah itu hamba Tuhan lain, ataukah mungkin itu jemaat, itu juga bisa mendorong kita untuk kita bisa terus sehat secara jasmani dan rohani. Tadi kata kuncinya adalah keseimbangan menurut saya ya, itu penting sekali. Makasih banyak Pastor Yosafat. Nah sekarang kita ke Evangelis Junius nih, kira-kira nih. Oke, hamba Tuhan perlu nggak punya hobi? Dan kalau misalnya hamba Tuhan yang nggak punya hobi, perlu nggak cari hobi? Silakan. Jadi kalau saya langsung boleh jawab, ya perlu, gitu ya. Perlu ya. Kalau nggak punya, bertobatlah. Maksudnya gini ya, artinya, namanya perlu nggak perlu ya mesti bertobat. Jadi gini simpel. Kalau ditanya hobi itu, sebenarnya definisi hobi itu apa? Ya kan secara kata, etimologi itu kan dari Anglo-Saxon juga ke bahasa Prancis kuno itu ada kaitannya dengan memelihara kuda begitu atau melakukan segala sesuatu yang disukai, yang secara asal katanya sendiri tidak perlu pergi jauh-jauh katanya di rumah saja sesuatu yang dilakukan gitu. Tapi sekarang hobi aja bisa jadi profesi. Hobi itu bisa jadi profesi. Mungkin studi latar belakangnya dia apa? Kayak beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar juga, dia mengatakan, saya latar belakang studinya yang ini, lu mau kerjanya ini, tapi ternyata yang digaji mahalnya adalah hobinya saya. Jadi studinya apa, yang dibayar adalah hobinya saya. Saya sampai mengatakan, jangan-jangan definisi hobimu salah gitu. Itu profesimu, justru studimu itulah hobimu begitu. Terbalik begitu. Tetapi balik lagi kepada hobi kita perlu lakukan atau tidak. Kalau tadi disebutnya ada yang datang lah gitu ya hobinya seperti Pak Pendeta Jimmy, atau juga kita perlu juga melakukan hobi untuk ada keseimbangan. Mungkin kalau saya pakai dua kata, hobi itu adalah media dan juga investasi. Media apa? Media di dalam kita melayani. Media untuk kita melayani. Jadi entah itu memang datang, dapat inspirasi dari mana begitu, ataupun kita juga mencari. Ini kita coba. Ya memang tidak jauh dari apa yang kita miliki begitu ya, apa yang kita punya kemampuan, entah itu situasi lingkungan atau ada keturunan begitu ya. Itu bisa juga begitu. Jadi media yang memang kita bisa efektifkan untuk melayani. Jadi kalau hobinya banyak gitu, termasuk ngopi, nyanyi, main gitar, kalau media untuk melayani bisa gitu, why not dicoba? Tapi mana yang paling efektif ataupun yang kita favoritkan? Menurut saya sih begitu. Itu pertama media. Lalu investasinya apa? Investasi tadi, kalau saya misalkan dengan mendaki gunung, itu investasinya adalah ada insight di dalam pelayanan saya. Misalnya, saya pernah bawa mahasiswa, kita mau Paskah. Jadi Paskah itulah kita rayakan dengan mendaki gunung. Jadi bearing your sin atau your problem katanya gitu ya, atau bearing the cross gitu ya. Jadi temanya bearing the cross to the mountain gitu ya, kepada gunung gitu. Kita bawa begitu. Itu ada tema, ada pelatihan atau apa. Termasuk juga saya mengajar juga dalam ilmu lingkungan begitu. Wah, ini hobi itu menjadi satu investasi selain media atau investasi relasi atau apa. Memang ada yang mengatakan hobi itu harusnya stress release, betul, tetapi tergantung hobinya apa. Kalau saya justru naik gunung itu bukan stress release justru, setelah pulang tuh pegel-pegel, capek-capek. Makin stres juga gitu, capek juga, nanti mungkin sakit atau yang luka gitu. Tapi ya itu sih berbagai macam hobi itu perlu kita lakukan juga supaya memang kita bisa melihat adanya sumber source ataupun investasi tadi dan juga media untuk kita layani. Itu yang saya lihat dari apa yang saya lakukan sih. Oke, wah luar biasa dua kata kunci tadi ya, media dan investasi ya. Bagaimana kita menggunakan hobi kita untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, untuk memproklamirkan Yesus tentunya dimanapun kita berada. Dan yang kedua juga kita menginvestasikan waktu, begitu ya, menginvestasikan tenaga dan juga kepada orang-orang yang kita layani, yang ikut serta bersama-sama dengan kita, gitu ya. Terima kasih banyak nih. Ini udah banyak sekali pada saat ini, tetapi tentunya begini. Kita kan bekerja dengan orang lain ya, apakah itu sebagai dosen, sebagai pastor, dan ada orang-orang di sekeliling kita,
bagaimana kita membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita itu mengerti mengenai hobi kita. Terutama nih ketika kita bicara hobi ini, misalnya dengan majelis, dengan orang-orang yang memimpin bersama-sama dengan kita, bagaimana mereka bisa memberikan sebuah ruangan bagi kita untuk kita bisa exercise hobi kita. Nah, silakan mungkin ini kalau misalnya ada curhat dari hamba-hamba Tuhan nih kepada majelis atau kepada pemimpin gereja atau kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, supervisor, kalau di kampus segala macam, bagaimana kita mengkomunikasikan supaya apa? Supaya ada sebuah keseimbangan di dalam kita menjalankan pekerjaan dengan hobi kita. Mungkin ke Pendeta Jimmy dulu pertama-tama, dan kemudian nanti kita akan langsung ke Pastor Yosafat dan kemudian Evangelis Junius. Silakan dulu Pendeta Jimmy. Bagaimana cara mengkomunikasikan mengenai hobi ini kepada orang-orang yang kita layani atau kepada orang-orang yang melayani bersama kita? Silakan. Nah, ini saya jujur susah jawabnya, Pak Kian. Ya, sorry nih, saya minta maaf. Saya tahu sih, maksudnya pembicaraan ini, pertanyaan tadi kalau di beberapa gereja relevan sih, tapi direct nggak relevan pertanyaan tadi. Oke, nggak apa-apa. Kenapa tidak relevan? Karena begini, majelis rek, jemaat rek itu adalah orang-orang yang terbuka. Mereka orang-orang yang terbuka. Artinya begini, selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah, dengan core value yang diyakini oleh rek, maka mereka nggak pernah terlalu ngurusi begitu. Bahkan kalau memang itu memberikan hasil positif, mereka mau involve. Contoh misalnya begitu ya, waktu mereka tahu bahwa saya ini pelatih Muay Thai, dan kebetulan memang Muay Thai saya bukan untuk fighting. Jadi saya itu Muay Thai fitness. Jadi latihan Muay Thai bersama saya itu bisa menurunkan 825 kilokalori per jam. Begitu. Nah, memang spesifikasinya saya adalah weight loss, Pak Kian. Weight loss. Jadi saya membantu orang untuk menurunkan berat badan dalam hitungan 90 hari. Nah, media yang saya pakai, media olahraga yang saya pakai adalah Muay Thai, begitu. Ya, lari juga bisa sih, lari juga bisa, gitu. Bulu tangkis juga bisa. Tapi kebetulan karena ini yang paling dekat dengan hobi saya pilihnya Muay Thai. Nah, jemaatnya malah tertarik. Ayo kok, kapan kok kita ada kelas Muay Thai? Terus udah gitu, majelis di REK ini malah, Pak, kami kalau misal Bapak orientasinya ke arah bisnis untuk yang ini, kami support, katanya. Kami support. Kami senang kalau hamba Tuhan kami bisa berbisnis. Mereka ngomongnya begitu. Jadi, saya juga bingung, gimana jawabnya. Loh, ketemu gerejanya model begini saya. Jadi majelisnya sangat aktif, BPH, Badan Pengurus Hariannya, itu sangat suportif. Gembala seniornya Pendeta Yakub Tri juga sangat suportif. Begitu kan, malah dia pernah bilang, Jim, opo, iku mahasiswa nih, diajar ngono loh, belajar self defense. Masih sekolah teologi maksudnya, diajarin self defense. Oke. Jadi sangat suportif. Mereka intinya begini, kalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan core value Reform Exodus Community, mereka support. Malah disediain space di tempat saya, malah disediain, Pak, mau pakai buat latihan Muay Thai daerah sini bisa dipakai. Oh iya, Pak Yosafat ya, saya nggak pernah pusing sama majelis ini. Wah, luar biasa. Ini kelihatannya sekalian promosi gerejanya nih kelihatannya nih. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani di REK, lihat ibadahnya aja deh, lihat ibadahnya ya. Lihat ibadahnya. Itu kami udah nggak, mungkin kalau buat Pak Yosafat di Sydney, atau buat Pak Kian yang ada di Sydney juga ya, Pak? Iya, ini sesuatu yang biasa. Pendeta khotbah tanpa jas, tanpa dasi, pakai kaos tok, sepatu kets segitu, biasa. Di Indonesia kan enggak. Bapak-bapak kan tahu di Indonesia nggak begitu. Tapi kami direct ya begitu. Gitu. Kami direct ya begitu. Kelihatannya layani jor-joran, siap mengeluarkan dana di atas 50 juta hanya untuk memperbaiki lobby. Tujuannya supaya apa? Supaya orang tuh merasa at home di lobby itu. Gitu. Bisa ada board game. Bahkan kita sediain board game gitu supaya bisa main. Karambol yang nggak ada karambol. Thank you. Wah, ini luar biasa. Puji Tuhan kalau misalnya memang ada di dalam konteks seperti itu. Oke, kita beralih ke Pak Yosafat nih. Pak Yosafat, bagaimana nih Pak? Bagaimana caranya mencoba hamba-hamba Tuhan atau mungkin majelis yang ada di sekitarnya untuk bisa mendukung nih hobinya?
Ya, kalau saya memang tidak ada gangguan dan masalah juga mengenai hal itu. Ya, ya. Kayaknya satu Jalan loh DNA Pak, dengan jalan Pak loh. Jimmy Lucas. Jalan kalau diganggu juga keterlaluan. Iya. Kami punya leaders, pemimpin juga sangat terbuka, ya. Hmm, 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 Tapi juga pada waktu awalnya kira-kira 10 tahun lalu lah, saya bilang bahwa kondisi saya kan diabetes tadi itu. hmm, hmm, Lalu saya juga perlu olahraga, ya kan. Saya hmm, juga ke gym. Lalu ketika saya menemukan hobi jalan ini, saya sampaikan ke para pemimpin majelis dan juga jemaat gitu. hmm, Dan mereka melihat hasilnya bahwa saya juga semakin kurus, semakin sehat, semakin hmm, ceria gitu ya. hmm, Dan hmm, mereka semua mensupport, bahkan selalu hmm, ngecek. hmm, Ya, Kayo Sahabat hmm. gimana olahraga nggak? Minggu ini, Ya. hari ini berapa step gitu ya. Jadi saya memberikan diri saya berakuntabilitas dengan mereka Wah. dan mereka mensupport saya, bahkan mereka pengen supaya gembalanya juga sehat dan punya hobi Hmm, yang baik. hmm, Ya, dan beberapa dari mereka sekarang malahan pola hidupnya juga sehat. hmm, Bahkan ibu-ibu sekarang bikin klub Fit Moms sama istri saya. Jadi hmm, jadi saya melihat malahan menjadi inspirasi dan juga hmm, menguatkan ya, juga hmm, mendorong hmm, jemaat-jemaat, bahkan tidak ada yang komplain gitu. hmm, Dan saya hmm. lihat ini sebuah wacana yang baik. Ya, bagus sekali. Dan ini mungkin Kalau saya sebuah dijauhin pembelajaran. Pak Yosafat, saya dijauhin sama beberapa Dijauhin sama beberapa siapa? pengurus. Dijauhin Hah? saya. Karena mereka tiap kali mau makan ngajak saya merasa bersalah. Saya nggak Oh, diet. Jangan ajak Pak Jimmy. Jangan kasih bersalah. Well, puji Tuhan kalau misalnya memangnya punya majelis-majelis yang memang mendukung, dan mungkin ini sebuah pembelajaran mungkin ya, ada beberapa mungkin ya, pendengar-pendengar kita adalah majelis yang tidak memperhatikan kesehatan hamba-hamba Tuhannya. Dan betul. ini sebuah pembelajaran juga supaya mereka bisa melek mata dan mencoba untuk memperhatikan sekarang kesehatan daripada para hamba-hamba Tuhan dengan mendukung misalnya di dalam olahraga yang berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Ini sebuah pembelajaran saya yakin juga on the opposite side. Thank you buat sharingnya. Ke Evangelist Junius nih, tentunya ada supervisor yang melihat, aduh ngapain sih ini anak naik gunung lagi, naik gunung lagi. What would you say to them? Apa yang kamu Ya, katakan kepada mereka? Silakan. betul. Supaya saya mengimbangi dari kedua pendeta ini yang memang bebas gitu ya. Jadi saya mengambil perspektif di Hmm, mana saya juga pernah juga melayani di gereja begitu ya. hmm, Atau di dalam dunia institusi seperti pendidikan ini juga perlu memang ada pelaporan. Memang kita perlu bedakan dengan aktivitas yang kita secara mandiri atau menjalani hobi kita secara mandiri. Tetapi kalau saat mengajak jemaat, itu kan tadi konteks pertanyaannya gitu ya Pak Kian ya, konteks ya, jemaat. Jadi memang kita perlu namanya program. Nah kalau tadi kan pendekatan saya hobi itu dijalani dengan namanya media sama investasi. Pasti dengan adanya waktu. hmm, Gereja atau majelis lihatnya adalah program. hmm, Jadi programnya apa begitu ya. hmm, Jadi kalau programnya apa, ya kita pakai pendekatan itu. Misalnya hmm, hmm, kayak tadi Paskah hmm, atau Natal atau Valentine hmm. atau juga ya momen-momen kayak sekarang di bulan Maret ini di Indonesia sebenarnya kan paling banyak. Jadi bulan-bulan yang lain itu nggak sebanyak bulan Maret. Itu hari-hari apa? Hari hari apa air sedunia, hari perawat, hari kanker itu banyak loh event itu di Ya. bulan Maret. Hmm, Bisa hmm, pakai event itu menjadi program kita mau ngapain. hmm, Bagus. Jadi sebenarnya bisa kita usulkan, walaupun cuma bus walking gitu ya, berjalan aja bersama-sama, tapi mungkin itu pastoral gitu. Jadi menurut saya itu target kita berjalan. Nah kalau di dalam pendidikan kan ada dikenal dengan namanya kurikulum. Aduh, punten, mohon maaf ini hampura ya, mohon maaf ini pakai bahasa Ibrani. Saya pakai dunia pendidikan sih ya, hal pasti daripada itu. Jadi ada kurikulum, kurikulum yang tertulis, written kurikulum, juga ada hidden kurikulum, sebenarnya ada 8 ya kriteria kurikulum. Nah, kita bisa pakai kurikulum yang memang terprogramkan tadi, written kurikulum, hmm, tawarkan ke majelis, ini loh target sasaran saya seperti ini. Tapi juga ada yang hidden kurikulum, yang hmm, artinya saya mau mentoring dia nih, saya mau hmm, coaching dia nih, gitu. hmm, hmm, Yang mungkin pakai waktu weekend atau waktu hmm, hari sabatnya hamba Tuhan, hmm, janjian sama dia, hmm, lu ikut gua deh,
Mau jalan mau gak? Tenang, ongkos gue bayarin gitu ya. Ongkos makan gue bayarin, gue pasti seneng gitu kan. Mahasiswa Udah, kere soalnya ya. iya, tahu sendiri. Sampai akhirnya kalau konteks tadi jemaat itu, mereka nungguin, Pak, kapan jalan lagi gitu ya? Pak, kapan hiking lagi? Jadi mereka itu yang menurut saya seperti istilah Pak Jimmy, mereka datang gitu loh. Mereka mendatangi, malah menawarkan kapan? Ya karena kita selalu mengartikulasikan hobi kita itu di saat khotbah barangkali yang tadi investasi yang menurut saya itu ketemu inspirasi. Waktu mendaki gunung ini saya mendapatkan sesuatu begitu. Wah, itu kan mengartikulasikan waktu khotbah begitu. Sehingga orang melihat, ih asik juga ya gitu ya. Wah, jadi orang tertarik. Nah, di situ pun jemaat, majelis ataupun supervisor gereja jadi ngerti ini orang mau kayak gini gitu ya. Sampai mungkin ada sebut-sebutan. Kalau urusan makanya urusan hiking atau apa, si ini dah saya sampai dikenal namanya Bolang. Bukan bocah petualang, botak petualang. Kalau urusan apa gunung atau apa, bawa ke situ aja, urusan ke situ aja begitu. Wah, itu menurut saya menarik sih. Jadi kalau kita memang artinya sudah dikenal majelis, dipercaya juga ya sama pimpinan atau apa, jadi mereka juga akan support jadinya kita. Begitu. Tapi saya tidak setuju kalau ternyata, aduh pengen jalan-jalan, bikin program supaya dibayarin oleh gereja gitu ya. Menurut saya nggak bagus juga ya. Ya. Well, baik. Terima kasih banyak nih. Ini kaya sekali karena maksudnya kita jarang sekali hamba-hamba Tuhan bicara mengenai the other side of our life begitu ya. Karena kita sering kali bicara mengenai pelayanan, kita sering kali bicara mengenai seluk-beluk gereja dan lain sebagainya. Kita bicara soal teologi, tapi kita jarang bicara mengenai sisi lain daripada kehidupan kita, yaitu hobi kita. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah terbuka membicarakan hobi-hobinya, dan mudah-mudahan banyak hamba Tuhan lain juga yang bisa punya hobi, yang bisa tadi beberapa hal ya yang saya catat itu ya, bahwa bagaimana kita bisa mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, mempunyai waktu juga untuk recharge, dan juga mempunyai waktu untuk kita juga bisa sekali lagi terus melayani melalui apa yang kita lakukan. Memproklamirkan Kristus dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak nih Bapak-Bapak buat waktunya. Kita akan tutup dalam doa, dan mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Bapak di surga buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berbicara. Terima kasih juga untuk anugerah Tuhan yang boleh menyelamatkan kami. Dan terima kasih buat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan ini Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh recharge. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, buat keterbukaan daripada Bapak-Bapak ini, Engkau berkati pelayanan mereka masing-masing, untuk Pak Jimmy, untuk Pak Yosafat, untuk Pak Junius. Biarlah kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh Tuhan mewakili Kristus di sana, mencerminkan Kristus, apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur sekali lagi buat waktu ini, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.